Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya melihat wajah-wajah yang sangat diberkati Tuhan. Mari yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya. Dalam kehidupan kita, ada hal atau peristiwa yang sangat tragis sekali dan menyedihkan, dan itu bukanlah suatu kematian. Tapi hal yang paling menyedihkan adalah hidup tanpa tujuan. Life without purpose. Life without goal. Sebab kalau kita tidak punya tujuan hidup, maka kita pasti akan tersesat. Ya. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, kita akan meleset dari sasaran, ya, hamartia. Nah, kata dosa itu berkata dari kata hamartia, yang artinya adalah meleset dari sasaran. Nah, orang yang tidak punya tujuan hidup, hidupnya akan berakhir dengan sebuah kesia-siaan. Dan saya percaya di sini pasti nggak ada yang mau hidupnya berakhir dengan kesia-siaan, betul? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam Roma 8 ayat 29 itu menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan menentukan kita, ya. Kita diselamatkan untuk sebuah tujuan yang jelas, yaitu menjadi serupa dengan anaknya. Ya, saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita ada di tempat ini bukan satu kebetulan, tetapi karena Tuhan sudah memilih kita dari semula. Ya. Jadi orang yang dipilih, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Christ likeness. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, jelas sekali di sini bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Tujuannya jelas, yaitu menjadi seperti Dia, sesuai dengan tema bulan ini, Christ likeness. Nah, kalau Tuhan memilih kita untuk diselamatkan, ini bukan karena saudara dan saya hebat. Enggak ada. Kita semua sama, latar belakang kita sama. Kita semua orang berdosa. Kita orang yang penuh dengan kekurangan. Kalau kita dipilih Tuhan, itu semua adalah karena anugerah. Oleh karena itu mari saya mengajak kita, ya, untuk kita itu meresponi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara mempunyai kehidupan yang menyenangkan Dia. Karena ada pujiannya, menyenangkanmu, kan gitu kan? Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Nah, saudara, cara kita meresponi kasih karunia Tuhan adalah dengan menyenangkan Tuhan. Bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan? Cara kita menyenangkan Tuhan adalah dengan mentaati firman-Nya dan menjauhi larangannya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation, ya. Jadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi begini, menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, serupa dengan Kristus, itu enggak sekedar beragama Kristen, ya. Sebab agama itu enggak menyelamatkan. Ya. Agama enggak menyelamatkan. Ya. Terus, dari mana kita bisa tahu bahwa orang itu
Atau kita sudah serupa dengan Kristus atau belum? Itu kita bisa melihat dari buahnya. Ya. Jadi bukan dari seperti yang tadi Pak Gembala senior kita sampaikan, bukan dari kesuksesan kita, keberhasilan kita, tapi dari buahnya. Sebab memang setiap kita itu dipanggil Tuhan bukan untuk sukses, tetapi untuk berbuah. Be fruitful, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, itu ada di dalam Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu, dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kita akan dikenal oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Bukan dari banyak duitnya. Ya. Bukan dari tingginya jabatan. Bukan dari mobil yang kita naiki. Bukan. Tetapi dari buahnya. Sebab ada orang ini ya. Konon kabarnya. Ketika dia belum jadi apa-apa, dia baik banget. Ya. Kalau ketemu temennya, ketemu Ben. Hai Ben. Nah, kan gitu ya. Tapi setelah punya jabatan tinggi, duitnya banyak, siapa dia? Nah, katakan di sini nggak ada. Iya. Nah kita itu seharusnya, nggak ada yang salah kita diberkati. Tapi berkat itu hanya sampingan, jangan dikejar. Hari ini saya mau mengajak kita semua, kita nggak perlu mengejar hal-hal yang tidak perlu dikejar. Nah, harta kekayaan itu nggak perlu kita kejar. Sebab harta dan kekayaan berkat itu akan datang sendiri. Ketika kita mempunyai keserupaan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya, itu sampingan. Nah kadang-kadang kita salah fokus. Yang kita kejar itu berkatnya. Enggak. Yang kita kejar itu Yesusnya. Iya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalau kita itu sudah bisa mengambil hati orang, semuanya pasti dikasih. Ya Pak ya? Iya. Makanya yang perlu kita lakukan adalah apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Matius 7 ayat 21. Ya. Minta nada F. Ya. Saudara, jangan dinilai dari suaranya. Ya. Tapi dari semangatnya. Ya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak apa-apa, enggak bisa ngikuti. Jangan merasa bersalah. No feeling guilty. Ya. Justru ini saya dituntut berbuah. Bagaimana saya nyanyi, iringannya ke kanan ke kiri. Ini bukan disengaja loh. Oh, ini benar-benar diizinkan. Ya kan? Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Apa itu kehendak Tuhan? Ya kehendak Tuhan melakukan firman-Nya. Ya. Mengapa? Ya nanti saya bisa komplain. Saya pakai contoh saya aja. Tuhan, aku kan sudah berseru Tuhan, Tuhan. Bahkan aku sudah pernah berdoa orangnya sembuh Tuhan. Ada juga yang mati saudara. Tapi nggak masalah. Karena mati hidup itu kan bukan bagian saya. Itu urusannya Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sudah terkasih, kalau diminta mendoakan orang, maju aja doakan. Masalah hasil itu Tuhan nanti yang menentukan, bukan kita. Ya kan? Jadi, kalau nggak sembuh gimana? Belajar kerendahan hati. Ya. Wah, ini pendeta pencabut nyawa nih.
Nah, jadi tidak ada yang lebih berharga dan lebih mulia dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, selain menjadi seperti Kristus. Ya. Nah, keserupaan dalam segala hal, dua di antaranya yang mutlak ada di dalam kehidupan Kristus adalah kekudusan dan kasih. Katakan bersama saya, kekudusan, kasih. Nah, jadi mutlak. Ya. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 16. Ini tentang kekudusan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini bahasa Jawane gini. Nurut. Ya, nurut ya. Jangan nuruti hawa nafsu. Nah, orang yang menuruti hawa nafsunya, firman Tuhan mengatakan apa? Bodoh. Iya kan? Sebab apa? Karena dia meleset dari sasaran. Hidup kita agendanya ini bukan tentang kita. Tetapi agendanya adalah rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menuruti hawa nafsu kita, berarti bodoh. Sebab apa? Itu tidak sesuai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Ayat selanjutnya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, hidup kudus ini berarti memiliki kehidupan yang tidak tercemar. Kehidupan yang tidak najis. Kehidupan yang enggak kotor. Jadi, jaga pikiran kita. Jangan biarkan ada pikiran cabul masuk. Pikiran ngeres. Jaga hati kita. Sebab hati dan pikiran kita itu akan menarik kita, bahkan akan menyeret kita untuk kita itu melakukan apa yang kita pikirkan. Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, Tuhan mau kita memiliki standar kekudusan yang lebih dari orang dunia. Ya. Orang dunia menganggap seseorang itu sudah melakukan perzinahan kalau sudah ada kontak body dan melakukannya. Tapi di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika kita memandang dan menginginkannya dalam hati saja sudah berzina. Bapak Ibu, bahwa perzinahan itu pasti sudah dimulai dari pikiran. Ya, kalau kita nggak mikir, kita pasti nggak melakukannya. Siapa yang pernah jalan-jalan di tepi pantai Kute? Oh, nggak ada ya? Nah, secara nggak sengaja lihat orang hanya pakai pakaian yang kainnya kurang. Hanya pakai anduk aja, mungkin lupa nggak bawa pakaian. Siapa yang pernah lihat? Wih, nggak ada. Oh, noni aja yang ngaku cuma satu. Saya ngelihat, loh ya. Tapi saya kan nggak ada pikiran. Orang lain boleh cantik, tapi istri saya paling cantik. Yeah. Nah, suami istri tolong bilang
Aku cinta padamu. Iya. Ingat ya, pastikan itu istri saudara. Iya. Hati-hati dengan pikiran kita. Sebab keinginan hati, pikiran kita akan menyeret kita untuk melakukan. Dan perzinahan itu pasti dimulai dari keinginan hati dan ada pikiran. Iya. Beda dengan ayam. You know ayam? Kalau ayam itu ketemu ya, langsung nyari. Nah, katakan aku bukan ayam. Nomor 2, kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. God is love. Iya. Nah, bicara kasih itu tentu saja bicara tentang memberi. Ya. Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna kepada kita. Ya. Ketika Yesus sebagai manusia, Yesus memberikan yang paling berharga miliknya sebagai manusia, yaitu nyawanya. Kasih itu bicara memberi, dan memberi bicara yang terbaik. Kematian Yesus itu memberikan kesempatan kepada saudara dan saya, dan semua orang yang percaya kepadanya selamat. Ya. Tidak binasa. Jadi berbuah itu artinya menjadi berkat buat banyak orang di mana saja dan kapan saja. Baik ketika di gereja maupun di luar gereja. Ya. Loh Pak, emang ada yang beda? Ada, tapi itu pasti bukan dari satelit Kuta. Nah, mantap. Karena satelit Kuta orangnya baik-baik sekali. Iya, luar biasa. Jadi terima kasih. Saya memang merasakan satelit Kuta ini sangat baik sekali. Ya, supportnya luar biasa. Tepuk tangan buat Jemaat Kuta. Ya. Ini kalau kita ini bisa renovasi sampai semua di paving. Ini semua karena apa? Karena ada orang satelit Kuta yang baik-baik. Yang setuju berikan tepuk tangan. Iya. Markus 10 ayat 43-45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Wah susah rek, kan gitu kan misalnya. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kita akan merasa susah kalau kita tidak memandang goalnya. Kenapa orang main bola itu bercapek-capek, lari-lari, mengejar bola? Bahkan sampai ada itu, saya punya teman itu ya dulu latihan bola itu, kakinya patah. Iya. Mengapa sampai melakukan seperti itu? Karena ada golnya, ada gawangnya. Coba nggak ada gawangnya, pasti nggak ada yang mau ngejar bola. Betul ya? Dan demikian pula kita. Kita akan bisa bertahan terus. Sekalipun jatuh bangkit lagi, kalau kita tahu goal kita, tujuan kita menjadi seperti Yesus. Ya. Karena anak Allah juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi seperti Kristus berarti mau dan siap melayani. Nah, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Dia datang ke bumi untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita sadari dan untuk kita mengerti. Saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena anugerah Tuhan,
Nah, setiap KU itu kita terus bertambah dan dibutuhkan pelayan Tuhan. Ya kan? Nah, yang rindu melayani bisa daftar di bawah. Pak, suaranya nggak bagus, kan melayani nggak harus jadi singer. Iya kan, bisa jadi aser. Ya. Tapi memang ada syaratnya. Kalau mau melayani itu harus ikut komsel dulu. Nggak bisa berkomsel, nggak ikut komsel, nggak melayani, harus komsel dulu. Iya. Tapi saya percaya pasti banyak yang daftar. Ya. Sedikit yang amin. Nah, konon kabarnya, ini saya selalu ada konon kabarnya. Di tempat lain itu, ada orang yang merasa tidak terlayani dengan baik. Ada orang datang ke gereja, merasa tidak terlayani dengan baik. Kemudian minggu depan nggak datang lagi. Wah, pelayannya nggak helpful. Wah, nggak ada yang murah senyum. Bahkan ada yang sudah ya menjadi pekerja, itu juga mundur dari gereja. Mengapa? Ya karena merasa tidak terakomodasi usulnya. Nah, kita mesti ngerti bahwa kita datang ke gereja itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Dan kalau kita belum diperhatikan, nggak apa-apa. Nggak masalah, terus melayani Tuhan dengan baik. Yang setuju berikan tepuk tangan. Wah, mantep. Ya, di sini luar biasa. Ya. Ya kalau cuma pindah satelit nggak apa-apa. Tapi jangan sampai keluar dari gereja. Ya karena memang maksudnya keluar ke gereja itu terus kemudian mencari tempat yang lain begitu. Ya. Dan bahkan mencari gereja yang lain pun nggak ada gereja yang sempurna di muka bumi ini. Karena kalau ada gereja yang sempurna, kemudian saya yang nggak sempurna ini masuk ke gereja itu menjadi nggak sempurna. Betul? Mengapa? Karena saya datang dan masuk ke sana. Jadi Kristus datang memanggil kita untuk menjadi seperti Dia, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Waktunya cepat sekali. Ya. Matius 11 ayat 28 dan 29. Saya mau kita semua tepuk tangan untuk tim cyber dulu. Ya. Saya baru ngeh ternyata apa? Jadi bagus sekali. Karena apa? Saya cuma ngirim aja. Ngirim ternyata jadi PowerPoint yang bagus. Thank you untuk kerjanya yang luar biasa. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat tim cyber. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Jangan keliru, lemah lembut. Lemah lembut dengan lemah gemulai, itu beda. Nah. Karena lemah lembut itu bicara tentang karakter, tentang sikap. Ya. Dan itu kita perlu mempunyai hati yang lemah lembut. Karena tujuan yang benar, kalau kita cara menyampaikannya dengan cara yang tidak benar, hasilnya tidak benar. Misalnya saya minta tolong ke Pak Yudirihi. Ambilin aqua. Gimana rasanya, Pak? Jengkel ya, Pak ya? Nah, jengkel. Thank you untuk kejujurannya. Karena saya juga begitu. Kita semua kan masih belajar. Coba kalau beda, Pak Yudi, wah ganteng sekali. Tolong dong, ambilin aquanya, Pak. Seneng nggak, Pak? Iya, seneng. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, hasilnya pasti lebih baik. Jadi jangan lupa kata tolong, terima kasih, maafkan. Itu 3 kata kunci yang luar biasa. Coba kalau suami bilang sama istri, sayang,
tolong ambilkan kopinya dong. Istri-istri pasti langsung. Iya. Karena konon kabarnya ada di sana, ambilin kopi. Kemudian jawabnya apa? Emang pelayan lu? Nah. Ya. Kalau mau disuruh-suruh sama bentak-bentak gitu, nikah aja sama pelayanmu. Nah, di sini nggak ada. Iya. Adanya di rumah. Ya, jadi dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Jadi menjadi orang yang lemah lembut, sabar, tidak kasar, dan rendah hati, dan enggak beda-bedain orang. Sebab memang semua orang itu berharga di mata Tuhan. Ya, jangan kalau kelihatan orangnya keren, wah, menyambutnya itu luar biasa. Tapi kalau kelihatannya orang itu, wah nggak keren, pakai celana pendek, ngelomprot, itu nggak disambut. Don't judge a book by its cover. Iya, karena konon kabarnya di Wonosobo itu, ada orang nggak disambut dengan baik. Padahal dia itu baru jualan tembakau. Kan Wonosobo terkenal tembakau. Itu membawa itu, ayam itu, datang. Ini mobilnya berapa harganya? Enggak dianggap. Kemudian ada yang lain yang kemudian nanggepin, ngelayanin. Semua kaget. Ternyata dibayar cash. Iya. Karena apa? Kadang-kadang lagi. Orangnya keren, mobilnya keren, tapi ngutang. Susah kalau yang seperti itu. Lebih baik nggak begitu keren tapi nggak ngutang. Ingat ya, saya nggak anti utang. Boleh utang, tapi kalau buat saya harus produktif. Bukan karena gaya hidup. Ya. Tepuk tangan buat yang iya. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang fellowship dengan para murid, ini ada di dalam Lukas 10 ayat 3. Kita baca bersama-sama apa? Iya, sulit loh. Betul ya? Kita ini diutus Tuhan seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, domba itu kan binatang yang sangat lemah, yang nggak bisa sendirian kalau dia itu nggak ada gembalanya. Nah, sebagai domba mungkin kita kelihatan lemah ketika kita mau menjadi seperti Kristus. Tidak berdaya. Ya, dipukul nggak bales. Dijahatin orang nggak bales. Dikasih cek kosong nggak dibawa ke pengadilan, malah mendoakan. Lemah. Kelihatannya. Tetapi jangan khawatir. Sebab ada Tuhan yang membela kita. Di mana ada domba, di situ ada Yesus. Fokus pada Yesusnya, bukan pada serigalanya. Iya, nah kita itu kadang-kadang karena kita itu takut, kemudian kita pura-pura jadi seperti serigala. Iya, nggak perlu. Wong ada Yesus kok. Dia membawa tongkat. Tongkatku dan gadamu, itulah yang menghibur aku. Tuhan adalah kekuatanku. Aku nggak minta lagi diiringin ya. Bersama dia ku tak akan goyah. Ya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Melakukan perbuatan yang besar. Ya. Yang mau melakukan perbuatan yang besar, lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan. Menjadi seperti Yesus. Ya. Jangan khawatir ada serigala. Fokus kepada Yesusnya. Penutup Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah yang harus kita cari dan kita kejar. Bukan berkat, bukan kekayaan. Tapi kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.